Jadi belakangan ini lagi rame persoalan industri pertambangan yang mengancam keindahan alam Indonesia di Raja Ampat. Awal dari persoalan ini adalah ada sekelompok aktivis lingkungan bernama Greenpeace yang membongkar praktik aktivitas pertambangan yang ada di kawasan wisata Raja Ampat. Yang mana kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang udah diakui oleh UNESCO karena keindahan alamnya yang luar biasa. Tentu dengan adanya aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, ini tuh bisa mengakibatkan dampak buruk kepada ekosistem alam maupun pemukiman warga sekitar. Dari berita yang beredar, aktivitas pertambangan ini tuh dilakukan oleh 4 perusahaan tambang yaitu PT Gag Nikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulya Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Beberapa artikel menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan di Raja Ampat ini udah mendapatkan izin dari kementerian terkait dari tahun 2017 dan mulai beroperasi di tahun 2018. Dengan ramainya isu ini, salah satu tokoh yang menjadi sorotan netizen adalah Bapak Bahlil yang B-nya itu berwibawa. Gue sih yakin seluruh masyarakat Indonesia setuju kalau Pak Bahlil ini B-nya berwibawa gitu. Cuma netizen ngawur itu yang bilang B-nya itu Bahlul. Ya kali seorang menteri Bahlul, ngaco nih netizen. B-nya itu jelas berwibawa bukan Bahlul. Nah, menanggapi ramainya isu ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kita, Bapak Bahlil yang B-nya itu berwibawa, ini tuh mengatakan bahwa izin produksinya itu udah dari 2017 dan beroperasinya mulai 2018. Beliau menegaskan bahwa pada saat itu beliau masih belum menjabat sebagai menteri. Ya iya, kita semua tahu kalau Bapak belum menjabat sebagai menteri, kita semua tahu. Tapi gini loh Bapak Bahlil yang B-nya berwibawa. Bapak ini kan menjabat udah hampir 1 tahun ya. Kok bisa-bisanya aktivitas pertambangan yang jelas bisa merusak ekosistem alam kita malah nggak dihentikan dari dulu? Kenapa baru sekarang? Apakah Kementerian ESDM nggak punya data aktivitas pertambangan? Sekelas kementerian masa nggak bisa tracking aktivitas yang ada di bawah kuasanya? Kan aneh. Jadi ya jangan lepas tangan gitu dong. Kalau Anda menjabat baru seminggu oke lah. Ini udah hampir 1 tahun. Gue tuh bingung ini beneran nggak sadar atau pura-pura nggak sadar gitu loh. Ya ini mah nanya doang Pak, nanya doang, santai. Anyway, sebelum lebih jauh, mari kita cari tahu tentang Bapak Bahlil ini. Bagaimana bisa Bapak Bahlil ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral? Apakah beliau sosok yang ahli di bidang energi dan sumber daya? Atau jabatan ini diberikan karena politik balas budi? Mari kita diskusiin bareng-bareng, apa dampaknya kalau jabatan di sektor penting diisi oleh orang-orang yang kurang kompeten. Jadi, simak videonya sampai habis, dan di akhir video nanti, coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau ngomongin jabatan menteri ini adalah seseorang yang punya tanggung jawab besar terhadap nasib dan kehidupan warganya. Setiap kebijakan yang diambil oleh seorang menteri pasti akan berdampak kepada masyarakat banyak. Jadi ya wajar kalau ekspektasi kita terhadap seorang menteri itu tuh selalu tinggi. Kita sebagai masyarakat tentunya berharap bahwa kebijakan seorang menteri ini bisa berpihak ke rakyat. Kebijakannya menguntungkan masyarakat banyak dan bisa memberikan kemakmuran untuk masyarakat. Kalau kita track back ke belakang, tentu kita punya deretan menteri yang pengabdiannya memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sebut saja IR Sutami, Sultan Syahrir, B.J. Habibie, dan masih banyak lagi. Nama-nama tersebut adalah sosok yang dikenal berprestasi di bidangnya masing-masing. Sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat banyak. Sejarah membuktikan bahwa negara-negara yang maju itu tuh dipimpin oleh ahli-ahli di bidangnya. Singapura sukses membangun sistem pendidikan dan ekonomi yang kuat karena menteri-menterinya adalah orang-orang yang kompeten. Jerman menjadi raksasa teknologi karena pemimpin-pemimpinnya sangat handal di ilmu pengetahuan dan industri. Jadi kalau kita mau menyandang status negara maju, tentu jabatan-jabatan vital seperti menteri harus diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Gini, kalau seorang menteri yang memegang tanggung jawab besar tidak kompeten di bidangnya, ini tuh kayak nyerahin posisi nahkoda kapal kepada orang yang gak ngerti navigasi. Jelas dong akibatnya kapal yang kita tumpangi berpotensi salah arah. Bahkan yang lebih parah, kapal tersebut bisa berpotensi nabrak gunung es. Ya sama kayak sebuah negara. Lu bayangin kalau Menteri Kesehatan gak paham dunia medis, atau Menteri Keuangan gak ngerti prinsip ekonomi makro. Dampaknya bisa ke arah kebijakan yang salah, bisa juga berdampak pada pemborosan anggaran dan ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Jadi, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, tugas dan fungsi Kementerian ESDM yang paling utama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk rincian tugasnya lo bisa baca sendiri di website resmi Kementerian ESDM. Karena kalau gue bacain di sini videonya bisa
bisa lama banget. Jadi buat lo yang pengen baca lebih detail silahkan diakses. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah dari paragraf di atas sudah jelas lah ya bahwa kementerian ini berfokus pada bidang energi dan sumber daya mineral. Tentu dengan tujuan tersebut kita butuh sosok ahli dalam bidang energi dan sumber daya dong. Jadi mari kita cari tahu apakah Bapak Bahlil Berwibawa ini adalah orang yang tepat. Dari sumber yang gue baca, Bapak Bahlil Berwibawa ini adalah pria asal Maluku. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai Jayapura. Kemudian jenjang S2-nya masih di bidang ekonomi dari Universitas Cendrawasih. Lalu pada 2024, ia memperoleh gelar doktor dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Ya, terlepas dari kontroversi terkait gelar doktor yang diperolehnya, gue punya pertanyaan nih. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, apakah Bapak Bahlil Berwibawa ini adalah sosok yang tepat untuk memegang jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral? Apakah Pak Bahlil Berwibawa ini ahli di bidang energi? Ya gue tahu untuk melihat kompetensi seseorang itu nggak cuma dilihat dari pendidikan, tapi kan pendidikan ini adalah pondasi bagi keahlian seseorang. Jadi ya hal pertama yang harus kita lihat tentunya latar belakang pendidikan. Apalagi ini kan jabatan menteri ya. Sedangkan kalau kita nyari kerja aja dimintain ijazah, berarti kan dilihat latar belakang pendidikannya. Bukannya gue meragukan Pak Bahlil, enggak. Dengan dipilihnya beliau menjadi menteri tentu ada alasannya. Mungkin beliau emang punya kapasitas, atau mungkin beliau punya skill dan pengetahuan yang luas tentang energi, kan kita nggak tahu. Ya cuma Pak Prabowo yang tahu. Apalagi kan Pak Bahlil ini sosok yang sangat diidolakan oleh kaum cewek-cewek Gen Z gitu loh. So pasti beliau kompeten dong. Gak mungkin nggak kompeten ya kan? Dan kalau lu ngikutin berita, lu pasti tahu tiap hari itu pasti ada aja omongan pejabat kita yang kadang nggak masuk akal gitu. Kadang tuh sampai bikin kita mikir, nih orang beneran menteri, kok gini banget ya? Kayak kemarin tuh, udah jelas datanya ada, data yang ngomong kalau Indonesia ini lapangan kerjanya dikit, PHK-nya di mana-mana. Tapi ketika kita mempertanyakan arah kebijakan pemerintah, malah dijawab jangan kufur nikmat. Ini jawaban macam apa? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Ini kan jelas jawaban yang ngawur dan nyeleneh gitu loh. Jadi wajar kalau banyak masyarakat yang kesel dengan statement-statement pejabat akhir-akhir ini. Kemarin juga tuh, Pak Bahlil Berwibawa ini bilang bahwa aktivitas pertambangan ini jauh dari pemukiman warga. Lah emang kalau jauh dari pemukiman alamnya nggak rusak? Kan tetap rusak. Lagian ya kalau ngomongin pertambangan, mungkin hari ini jauh dari pemukiman. Tapi kedepannya kita nggak tahu. Bisa jadi pelan-pelan proyeknya melebar ke pemukiman. Akibatnya penduduk sekitar bisa terusir dari tanahnya. Apalagi Raja Ampat ini adalah tempat yang punya potensi sangat besar di sektor pariwisata gitu. Ya ini kan jelas, mau dilihat dari sudut pandang manapun juga ujung-ujungnya rakyat yang kena. Yang harusnya objek wisata ini bisa memberikan kemakmuran untuk warga sekitar, tapi malah dirusak dengan aktivitas pertambangan yang kita nggak tahu keuntungannya buat siapa. Kita nggak tahu profitnya digunain buat apa. Kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Nomor 3 tentang kesejahteraan sosial, di situ jelas disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sekali lagi gue perjelas, untuk kemakmuran rakyat. Nah, dengan rusaknya lingkungan dan terancamnya pemukiman warga, apakah itu bentuk kemakmuran rakyat? Kan enggak. Dan kalaupun tujuannya untuk memperoleh keuntungan finansial, apakah keuntungan finansial tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat? Gue sih nggak yakin. Udah banyak kok kasus-kasus sebelumnya. Lo lihat tuh, tambang emas Grasberg yang dikelola sama PT Freeport. Itu kan tambang emas terbesar di dunia yang letaknya di Papua. Coba lo lihat deh, apakah orang Papua hidupnya sejahtera dengan adanya pertambangan emas Freeport? Bahkan pembangunan di Papua masih tertinggal sebegitu jauhnya dari teknologi modern. Sekolah-sekolah masih banyak yang rusak. Ya ini kan bukti bahwa dengan adanya aktivitas pertambangan tuh belum tentu keuntungan tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jujur gue masih nggak habis pikir, Papua tuh punya tambang emas terbesar di dunia. Lu bayangin, terbesar di dunia. Tapi kehidupan masyarakatnya sampai detik ini masih sangat jauh dari yang namanya kesejahteraan. Ini kan miris gitu loh. But anyway, kalau kita ngomongin jabatan menteri, tentu hal ini nggak bisa lepas dari perpolitikan negara ini. Jabatan yang harusnya dipegang oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, terkadang malah dimanfaatkan sebagai imbalan atas loyalitas politik atau biasa disebut dengan politik balas budi. Jadi ini tuh adalah praktik di mana loyalitas dibalas dengan jabatan. Seorang menteri diangkat bukan karena ia ahli di bidangnya, tapi karena ia berjasa dalam mengamankan kekuasaan. Tentu kalau kita mau tracking satu persatu latar belakang menteri-menteri kita, gue yakin banyak dari mereka yang nggak punya keahlian di kementeriannya masing-masing. Apalagi dengan kabinet yang gemuk ini, tentu peluang untuk menyelipkan orang titipan juga sangat besar. Yang padahal menteri bukan sekedar jabatan politis, tapi tanggung jawab profesional. Kriteria yang utama
utama tuh bukan loyalitas pada partai atau kedekatan dengan penguasa, melainkan keahlian, integritas, dan rekam jejak gitu loh. Rakyat tuh butuh pemimpin yang bisa membuat kebijakan berbasis data, bukan berdasarkan insting atau kepentingan sesaat yang seringkali malah blunder dan ujung-ujungnya ngerugiin masyarakat. Kalau kita masih pengen mewujudkan Indonesia Emas 2045, mulailah dengan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Karena ya untuk membangun negeri yang katanya besar ini butuh lebih dari sekedar niat baik. Yang lebih kita butuhin tuh ya ilmunya, keterampilannya, keahliannya, dan visinya yang jelas gitu loh. Modal niat baik doang tuh nggak cukup kalau lu bukan ahlinya. Kita tuh nggak anti sama politisi, enggak. Selagi politisi itu punya keahlian untuk memegang jabatan menteri yang terkait, ya nggak apa-apa, kita nggak masalah. Yang jadi masalah tuh ya sekali lagi menteri yang bukan ahlinya. Karena ya jabatan menteri itu bukan hadiah untuk kader partai, tapi amanah untuk memajukan bangsa. Nih ya, kalau kita masih mau usahain bareng-bareng rencana 2045 Indonesia Emas itu, tentunya jangan sampai ada lagi ruang untuk amatiran di kursi menteri atau posisi-posisi vital di negara kita. Ya harapan gue sih semoga kedepannya makin baik lah. Ya walaupun kalau kita mau realistis ini tuh agak susah gitu loh. Tapi gue sebagai fans nomor 1 Pak Bahlil, gue masih percaya bahwa beliau tuh emang ahli. Suatu kemustahilan gak sih seorang presiden nunjuk menteri asal-asalan? Iya gak? Iya kan? Iya dong. Ya mungkin segitu dulu video kali ini. Jadi gimana pendapat lo terkait pembahasan kali ini? Mungkin ada yang mau nambahin atau ada yang mau ngoreksi, silakan. Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.